Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Gaza, kami ajak Anda bergabung dengan relawan Mercy di Gaza, ada Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak waktu Gaza. Ya, Fikri, usai gencatan senjata ini gagal dilakukan perpanjangan. Bagaimana kondisi terkini di Gaza? Ya, kondisi di saat ini memang di jalur Gaza masih terus saya masih terus mendengar dentuman-dentuman bom yang dilancarkan oleh pihak Zionis Israel, baik dari tank bajanya maupun dari jet tempurnya. Dan sampai hari ini memang update korban yang sudah berjatuhan mencapai, dari Kementerian Kesehatan sudah mencapai 180 orang meninggal, karena memang setiap jamnya pun korban-korban ini terus berjatuhan akibat masifnya serangan Israel ke seluruh jalur Gaza, bagian utara, tengah, dan juga selatan. Ya, Fikri, kalau dibandingkan sebelum gencatan senjata dilakukan, apakah serangan kembali Zionis Israel kali ini bisa dikatakan semakin brutal atau seperti apa? Ya, memang seperti Mbak tahu, memang saat itu kami masih berada di jalur Gaza Utara, tepatnya masih bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Dan memang setiap hari saya gambarkan bahwa di sana sangat-sangat mencekam, di mana dentuman bom itu setiap menitnya, bahkan setiap jamnya pun bisa dihitung puluhan kali, sehingga saat itu benar-benar sangat-sangat rawan sekali ketika kami keluar dari area Rumah Sakit Indonesia. Dan kalau boleh saya gambarkan, ketika saya sudah berhasil dievakuasi pada hari Rabu 22 November 2020 kemarin, sampai di sekolahan yang memang berada di jalur Gaza Selatan, kalau bisa saya gambarkan keadaan lumayan cukup kondusif, walaupun serangan-serangan masih terus terdengar di area tempat kami tinggal, walaupun tidak terlalu masif seperti yang ada di jalur Gaza Utara. Namun ini adalah gambaran yang ada di sekitar saya saja, karena jalur Gaza Selatan ini cukup luas, banyak kota-kota yang masih seperti kota Rafah, kota Khan Yunis, dan kota-kota lainnya. Oke, dengan kondisi seperti ini, kemudian warga Gaza di sana mencari perlindungan atau mencoba bertahan di mana, Fikri? Ya, ini memang dari serangan-serangan ini memang setiap serangan agresif militer Israel ini memang seperti yang saya sampaikan, tidak ada tempat yang aman buat warga maupun warga asing. Karena memang seperti para penonton tahu, Rumah Sakit Indonesia pun saat itu menjadi target serangan Israel, dan juga rumah kami juga menjadi serangan target Israel, sehingga sebenarnya warga itu sebenarnya tidak tahu harus mengungsi kemana. Dan kami sendiri juga sebenarnya sangat-sangat berhati-hati sekali walaupun berada di sini, tapi kami masih belum merasakan tempat aman, karena militer Zionis Israel ini sampai saat ini sangat-sangat brutal sekali, di mana mereka menyerang sekolah-sekolahan, mereka menyerang rumah sakit, dan mereka juga menyerang fasilitas-fasilitas umum, sehingga mungkin dirasa aman bagi warga adalah sekolah-sekolahan dan juga rumah sakit, walaupun itu menjadi tempat sasaran target militer Israel, namun tidak terlalu masif. Mereka menyerang rumah-rumah warga sehingga mereka semua mengungsi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman. Ya, lalu rumah sakit atau fasilitas kesehatan mana saja yang kemudian saat ini bisa dijadikan tempat berlindung atau mencari pertolongan bagi korban-korban di sana? Ya, memang kemarin selama gencatan senjata saya juga sudah berkeliling yang memang yang masih bisa saya tuju, seperti Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di kota Deir Balah yang ada di Gaza Tengah, dan juga Rumah Sakit Eropa yang ada di antara perbatasan Khan Yunis dan juga Rafah, dan juga Rumah Sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis. Dan saya melihat bahwa setiap rumah sakit yang saya kunjungi, banyak sekali para pengungsi yang mereka mengungsi ke rumah sakit, seperti yang saya gambarkan ketika waktu dulu Rumah Sakit Indonesia pun menjadi tempat mengungsi. Artinya mereka ini memang sangat banyak sekali mengungsi ke rumah sakit dan juga ke sekolah-sekolahan, baik sekolah pemerintah maupun sekolah PBB.
Oke, Fikri, lalu bagaimana dengan bantuan-bantuan? Artinya ini juga sudah ditutup untuk masuk ke Gaza, tidak ada lagi distribusi bantuan bersamaan dengan berakhirnya gencatan senjata ini? Iya, memang selama gencatan senjata kami masih terus keluar ya, baik itu ke pasar maupun melihat kondisi-kondisi yang ada di jalur Gaza yang memang kami bisa kunjungi. Namun setelah gencatan senjata ini kami memilih menetap di dalam karena demi keselamatan. Walaupun memang kami juga memiliki pekerja staf lokal Mercy, artinya mereka orang Gaza dan masih bekerja dengan Mercy, dan memang beliau Masya Allah sekali terus mengambil bantuan-bantuan dari luar dan untuk kita berkontribusi kepada warga dan untuk meringankan warga-warga yang ada di sekitar sini. Namun kami belum bisa menjabarkan apakah bantuan-bantuan masih terus berdatangan ataupun masih mereka bertahan di perbatasan pintu yang ada di Rafah. Dengan berakhirnya gencatan senjata ini, artinya aktivitas warga Gaza yang kemarin sempat bangkit begitu sama sekali berhenti, sekarang tidak ada aktivitas sama sekali. Ya, kalau boleh saya gambarkan di sekitar area kami saja, biasanya para warga mereka melakukan aktivitasnya seperti anak-anak kecil bermain bola dan juga para warga menjemur dirinya, karena di saat ini ketika kita berjemur di pagi hari itu sangat-sangat hangat sekali, di mana saat ini di jalur Gaza sudah memasuki musim dingin. Dan untuk seperti yang saya lihat aktivitas mulai menurun. Anak-anak pun ketika mendengar suara-suara dentuman mereka segera mengamankan ke dalam bangunan, dan juga untuk di pasar-pasar pun sepertinya memang masih ada kegiatan-kegiatan namun tidak seramai ketika gencatan senjata itu terjadi. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq, relawan bersih di Gaza. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan di sana. Ya pemirsa, usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda.